Kembali lagi di mata kuliah Desain Pembelajaran Tari dengan topik Prinsip Desain Pembelajaran bersama Ibu Dr. Dwi Kusumawardani MPD. Selamat datang Ibu. Iya, selamat datang juga. Kita sama-sama lagi ya, Mbak Anjani di sini. Iya Ibu. Ya. Kali ini kita akan sama-sama belajar Ibu tentang prinsip desain pembelajaran. Langsung aja ya Bu ya. Ya, silakan. Prinsip desain pembelajaran itu apa sih Bu? Oke. Prinsip desain pembelajaran itu sebenarnya menjelaskan mengenai kaitannya antara desain pembelajaran dengan apa saja gitu ya. Nah, dalam hal ini bahwa desain pembelajaran itu harus dikaitkan dengan 3 hal ya, yaitu harus terkait dengan teori belajar, harus terkait dengan kurikulum, kemudian harus terkait dengan model pembelajaran. Nah, jadi 3 hal itu yang merupakan prinsip dari desain pembelajaran. Oke Bu, tadi ada 3 hal ya Bu. Yang pertama itu apa sih Bu kaitannya desain pembelajaran dengan teori belajar Bu? Oke. Teori belajar itu digunakan ya untuk landasan di dalam merancang desain pembelajaran ya. Seperti kita ketahui ya bahwa teori belajar itu kan macam-macam ya, yang masing-masing menjelaskan mengenai apa itu belajar ya. Contoh ya, teori behaviorism menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan dalam tingkah laku ya sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian teori kognitivism ya menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dibentuk oleh perubahan tingkah laku ya. Kemudian teori humanisme ya menjelaskan tentang belajar itu adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar itu dianggap berhasil gitu ya jika mahasiswa atau siswa itu memahami lingkungannya. Kemudian teori belajar konstruktivism ya, bahwa belajar itu adalah proses untuk membangun makna, membangun pemahaman terhadap informasi pengalaman yang pernah dilakukan sendiri oleh peserta didik bersama orang lain. Kemudian ada teori belajar lainnya ya, misalkan sibernetik menjelaskan bahwa belajar itu adalah sistem informasi apa yang akan dipelajari oleh siswa ya, dengan pendekatan belajar algoritmik yang menuntut berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier ya, menuju target tertentu. Setiap penjelasan mengenai apa itu belajar dari setiap masing-masing teori belajar itu memiliki implikasi ya, implikasi di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Pelaksanaan pembelajaran itu akan punya implikasi juga ya kepada desain pembelajaran. Nah, jadi ini kaitan antara teori belajar dengan desain pembelajaran. Bahwa desain pembelajaran itu harus disusun berdasarkan teori belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang situasi yang terjadi di dalam diri orang yang sedang belajar, sehingga nanti desain pembelajarannya itu sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik yang akan belajar. Itu kaitannya, Mbak. Lalu yang kedua nih Bu, kaitannya desain pembelajaran dengan kurikulum itu apa ya Bu ya? Oke. Kurikulum digunakan untuk landasan pengaturan elemen-elemen di dalam desain pembelajaran. Ya, sudah pernah kita pelajari ya bahwa elemen di dalam atau komponen dalam pembelajaran itu kan terdiri dari tujuan pembelajaran, lalu indikator, ada materi, ada model, ada media ya, ada strategi, kemudian ada penilaian, ada sumber belajar, ada alokasi waktu. Nah, di dalam desain pembelajaran ini disusun ya, disesuaikan dengan kurikulum. Nah, ini kaitan antara desain pembelajaran dengan kurikulum. Jadi dengan bahasa pendeknya gitu ya, bahwa kurikulum itu digunakan untuk landasan pengaturan tujuan, pengaturan isi, pengaturan cara,
pengaturan kegiatan pembelajaran dan bahan belajar ya yang ada di dalam desain pembelajaran. Oke Bu, yang ketiga nih Bu, kaitan antara desain pembelajaran dengan model pembelajaran itu bagaimana ya Bu? Oke. Kaitannya bahwa model pembelajaran ya digunakan untuk landasan visualisasi situasi belajar. Kita ketahui bahwa esensi dari model pembelajaran itu ada beberapa unsur ya, yaitu ada sintakmatiknya, ada sistem sosialnya, ada prinsip reaksinya, ada sistem pendukungnya, ada efek instruksional, dan efek pengiring. Nah, ini semuanya akan bisa dijelaskan ya di dalam desain pembelajaran. Baik, Ya. sepertinya cukup untuk materi prinsip desain pembelajaran ya Bu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Dani. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi di mata kuliah desain pembelajaran tari berikutnya.